Aku dilarang masuk restoran mewah oleh suamiku dan diusir ibu mertua dari sana. Aku balas mereka dengan, pagi itu, hujan turun pelan-pelan seperti ragu. Tidak deras, tidak pula benar-benar berhenti. Rintiknya mengetuk kaca jendela dapur, membuat suasana rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Fiera berdiri di depan kompor, menggulung rambutnya asal dengan jepit sederhana. Ia mengenakan kaos lengan panjang warna krem dan celana rumah yang sudah mulai pudar. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada parfum mahal yang tertinggal di udara. Yang ada hanya aroma bawang putih yang ditumis, wangi nasi yang hampir matang, dan suara sendok yang beradu dengan piring. Tangannya bergerak cekatan, seperti sudah hafal ritme pagi. Menyiapkan bekal, menanak nasi, menggoreng telur dadar tipis, lalu membuat sup bening sederhana. Semuanya terukur, rapi, dan tidak berlebihan. Seolah-olah ia berusaha menyesuaikan diri dengan ukuran hidup yang dianggap cukup. Di ruang tamu yang sempit, jam dinding berdetak keras. Fiera melirik jam itu sebentar. Pukul 6:04. Fredly sebentar lagi bangun. Gumamnya, ia menata lauk ke dalam kotak makan. Satu untuk Fredly. Satu lagi untuk dirinya yang mungkin hanya akan ia makan nanti. Di samping kompor, ponsel Fiera bergetar pelan. Layarnya menyala, menampilkan nama yang ia simpan tanpa embel-embel aneh. Pak Arman. Fiera tidak segera mengangkat. Ia mematikan api kecil, menyekat tangannya dengan lap, lalu mengangkat telepon dengan posisi layar menghadap ke bawah. Kebiasaan yang sudah terbentuk seperti refleks. Pagi, Pak, ucap Fiera pelan, suaranya diturunkan. Dari seberang terdengar suara laki-laki dewasa yang tegas namun sopan. Pagi, Bu. Saya ganggu sebentar. Tidak apa-apa, jawab Fiera. Mata Fiera otomatis melirik arah pintu kamar, seolah takut ada yang mendengar. Ada kabar apa? Kemarin saya cek laporan harian untuk cabang Bali. Okupansi resort kita naik 3%. Tapi ada komplain kecil soal layanan sarapan. Saya sudah minta tim quality control turun. Fiera terdiam sepersekian detik. Kata-kata seperti okupansi dan quality control mengalir begitu natural dari bibirnya, seolah ia hidup di dunia itu. Namun ia menahan, memastikan tidak ada nada yang terlalu berbeda. Pastikan ditangani cepat. Ucapnya singkat. Jangan sampai jadi bola salju. Siap, Bu. Pak Arman terdengar menahan napas sebentar, lalu menambahkan, oh ya, untuk cabang restoran yang flagship di kota, ada perubahan jadwal audit dari vendor. Mereka minta maju 1 minggu. Fiera menatap piring di tangan, seolah piring itu mampu menjawab. Maju 1 minggu. Iya, kalau Ibu berkenan, kita bisa geser internal meeting ke hari Jumat. Fiera menimbang. Ada sesuatu yang ingin ia rapikan, sesuatu yang lebih besar daripada audit vendor. Tapi ia tidak mau terlalu tergesa. Jumat, oke, katanya akhirnya. Tapi jangan catat nama saya dalam jadwal resmi. Pakai nama Nadia saja. Baik, Bu. Hening sesaat. Pak Arman lalu berkata dengan nada lebih hati-hati. Ibu, semuanya aman. Tidak ada yang mencurigai. Fiera mengembuskan napas pelan. Bagus. Tetap begitu. Telepon ditutup. Fiera meletakkan ponsel kembali, lalu menatap refleksi dirinya di kaca microwave. Wajahnya cantik, tapi tidak dibuat-buat. Matanya tajam. Namun ia memilih memadamkannya setiap kali berada di rumah itu, rumah yang sejak menikah ia jadikan panggung untuk hidup sederhana. Dari kamar terdengar suara langkah. Pintu terbuka. Fredly muncul dengan rambut acak, kaos kerja yang belum disetrika menggantung di bahunya, dan wajah yang masih setengah sadar. Pagi, katanya serak. Pagi, Fiera menoleh, senyum kecil muncul otomatis.
Aku sudah buat bekal. Kamu mandi dulu, nanti sarapan. Fredly menguap, lalu berjalan ke meja makan. Ia duduk, menatap sup bening di mangkuk. Ini enak, komentarnya, meskipun baru mencium aromanya. Viera hanya tersenyum. Ia menuangkan teh hangat ke gelas Fredly. Fredly menatap Viera sebentar. Ada sesuatu di matanya, campuran sayang, bangga, tapi juga, entah, seperti ada bayangan yang menggantung. Kamu tidur jam berapa semalam? Tanya Fredly. Tidak terlalu malam, jawab Viera cepat. Itu kebohongan kecil yang sering ia lakukan demi menjaga ketenangan rumah. Padahal semalam ia menuntaskan laporan cabang resort di laptop, memastikan angka-angka stabil, memastikan tidak ada celah yang bisa mengundang masalah. Fredly mengangguk pelan. Lalu ia mengaduk sup, meminum 1 sendok, dan mendadak senyumnya melebar. Aku dapat kabar, katanya. Viera menahan napas. Kabar apa? Fredly meletakkan sendok. Di kantor, ada penilaian untuk promosi. Viera tidak menunjukkan reaksi berlebihan, meskipun di dalam dadanya ada sesuatu yang hangat. Ia sudah mendengar itu dari jalur lain. Jalur yang tidak pernah ia sebut pada Fredly. Oh ya? Ia pura-pura heran. Iya. Fredly tampak bersemangat. Katanya minggu depan ada meeting internal. Kalau performaku bagus, aku bisa dipertimbangkan jadi manajer. Viera menatap wajah suaminya lebih lama. Di wajah itu masih ada jejak polos. Lelaki yang dulu ia pilih karena ketulusannya, bukan karena statusnya. Dulu, Fredly tidak peduli Viera bekerja apa. Ia hanya bilang, aku senang kamu ada di sini. Tapi manusia dan dunia itu suka berubah. Itu bagus, ucap Viera lembut. Aku senang dengarnya. Fredly tersenyum, tapi kemudian rautnya meredup sedikit. Cuma, ya, kamu tahu, persaingannya ketat. Banyak yang punya koneksi. Viera menatap suaminya, menahan diri agar tidak berkata, koneksi itu sudah ada, karena ia tidak boleh mengatakannya. Kamu fokus ke kerjaanmu, kata Viera. Kalau kamu memang mampu, kamu akan terlihat. Fredly mengangguk, tapi tidak sepenuhnya yakin. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, Mama pasti senang kalau aku naik jabatan. Kalimat itu membuat Viera diam. Selalu ada kata, Mama, di setiap pencapaian Fredly. Seolah-olah pencapaian itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi standar seseorang yang tak pernah puas. Belum sempat Viera menjawab, ponsel Fredly berdering di meja makan. Namanya muncul besar di layar, Bu Retno. Viera menahan ekspresi. Fredly segera mengangkat. Halo, MA. Suara Bu Retno terdengar nyaring bahkan dari jarak beberapa langkah. Kamu sudah berangkat belum? Belum, MA. Aku masih sarapan. Kamu itu jangan santai-santai. Kalau mau naik jabatan, kamu harus kelihatan disiplin. Bu Retno seperti bicara sambil berdiri dengan tangan bertolak pinggang. Iya, MA. Terus itu, aku dengar-dengar kantor kamu mau ada promosi. Fredly menatap Viera sekilas, lalu kembali ke telepon. Iya, MA. Ada penilaian. Nah, bagus. Mama sudah bilang dari dulu, kamu itu harus punya posisi. Biar orang tahu kamu bukan laki-laki sembarangan. Viera menggigit bagian dalam pipinya. Ia menahan komentar. Bu Retno melanjutkan, jangan sampai kamu gagal gara-gara faktor di rumah. Fredly mengerutkan kening. Maksudnya apa, MA? Ya maksud Mama. Bu Retno menurunkan suara sedikit, tapi tetap terdengar menusuk. Kamu itu butuh pasangan yang bisa menunjang. Bukan cuma masak dan nyiapin bekal. Dunia kerja itu keras, Fredly. Kamu butuh orang yang bisa membuka pintu. Viera tetap berdiri di dekat kompor. Tangannya meremas lap dapur, tapi wajahnya tetap tenang.
Fredly melirik Viera lagi, ada rasa tidak enak di wajahnya. Namun Bu Retno tidak memberi ruang. Ya sudah, kamu jangan lama-lama. Nanti malam Mama mampir. Mama mau ngomong. Telepon ditutup sepihak. Fredly menatap layar ponselnya yang sudah gelap. Wajahnya berubah kikuk. Ia menatap Viera. Viera tersenyum kecil. Senyum yang tampak biasa, tapi menyembunyikan banyak hal. Mama mau mampir. Fredly mengangguk. Iya, katanya mau ngomong. Viera menaruh piring kotor ke wastafel, lalu mencuci tangan perlahan. Ia tidak bertanya, ngomong apa, karena ia sudah bisa menebak. Bu Retno selalu datang bukan untuk berbincang hangat. Bu Retno datang untuk mengatur, mengukur, dan mencari celah. Fredly berdiri, mengambil tas kerja. Aku berangkat dulu ya. Bawa payung, kata Viera. Fredly mengambil payung, lalu sebelum pergi ia berhenti di pintu. Viera, kamu gak marah kan? Viera menatapnya. Kenapa aku harus marah? Fredly tampak bingung. Ia menggaruk leher. Soal Mama tadi. Viera menghela napas pelan. Aku sudah biasa. Kalimat itu membuat Fredly menunduk. Ada rasa bersalah, tapi tidak cukup kuat untuk membuatnya melawan ibunya. Ia akhirnya hanya berkata, nanti malam, ya. Pintu tertutup. Suara langkah Fredly menjauh, lalu hilang ditelan suara hujan. Viera berdiri di tengah rumah yang kembali sepi. Ia menatap meja makan yang masih berantakan, lalu membereskan semuanya tanpa tergesa. Saat semua rapi, ia duduk di sofa kecil, memandang jendela. Di luar, tetangga berlalu dengan motor, orang-orang berangkat kerja seperti biasa. Ia meraih ponselnya. Ada notifikasi masuk dari nomor lain. Nomor yang tidak pernah ia pakai untuk urusan keluarga. Pesan singkat dari Nadia. Bu, dokumen kepemilikan untuk cabang restoran flagship sudah selesai diperbarui. Semua aman. Tidak ada nama ibu di dokumen publik. Viera menatap pesan itu lama. Lalu ia mengetik balasan. Bagus. Pastikan staf kunci tetap yang lama. Jangan ada orang baru yang terlalu banyak tanya. Setelah mengirim, Viera meletakkan ponsel. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang jarang ia izinkan muncul, lelah. Ia bukan lelah karena masak atau membersihkan rumah. Ia lelah karena setiap hari harus memainkan peran. Istri sederhana, menantu yang tidak selevel, perempuan yang dianggap tidak punya apa-apa. Padahal ia memegang perusahaan yang cukup besar untuk mengubah hidup banyak orang. Ia bisa membeli rumah yang jauh lebih luas, mobil yang jauh lebih mewah, pakaian yang jauh lebih mahal. Tapi ia memilih rumah kecil ini. Ia memilih Fredly. Karena dulu, Fredly tidak melihat Viera sebagai harta. Fredly melihat Viera sebagai manusia. Namun belakangan, kalimat-kalimat Bu Retno mulai membentuk ulang cara Fredly menatap dunia. Dan lebih menyakitkan, cara Fredly menatap istrinya. Pukul 8, Viera bersiap keluar rumah. Ia tidak memakai baju mahal. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Rambutnya dibiarkan tergerai rapi. Ia terlihat seperti pegawai kantoran biasa. Sebelum keluar, ia berdiri di depan cermin kecil dekat pintu. Matanya menatap dirinya sendiri. Tenang, bisiknya. Satu-satu. Ia mengunci pintu, lalu melangkah keluar. Di ujung gang, sebuah mobil hitam terparkir. Bukan mobil mewah yang mencolok, tapi cukup nyaman. Viera masuk, duduk di kursi belakang. Sopir menunduk sopan. Pagi, Bu Viera, sapa sopir. Pagi, jawabnya datar. Kita ke kantor dulu. Mobil melaju pelan keluar dari gang sempit. Viera memandang kaca jendela, melihat rumah kecilnya mengecil di belakang. Di ponselnya, masuk pesan dari Pak Arman lagi.
Bu, untuk rencana ekspansi Surabaya, investor lokal minta bertemu minggu ini. Saya tunggu arahan. Viera membalas singkat. Atur. Tapi bukan atas namaku. Pakai skema seperti biasa. Ia menutup ponsel. Ujung bibirnya bergerak sedikit. Bukan senyum, bukan juga marah. Lebih seperti keputusan. Malam nanti, Bu Retno akan datang. Dan biasanya, kedatangan Bu Retno selalu membawa badai. Viera tidak tahu badai macam apa yang akan dibawa kali ini. Namun satu hal ia yakin, jika Bu Retno mulai menyerang, ia tidak akan selalu diam. Mobil terus melaju menuju pusat kota. Malam datang bersama bau tanah basah yang terseret dari jalanan. Hujan sudah berhenti, tapi sisa dinginnya masih menempel di dinding rumah kecil itu. Lampu ruang tamu menyala kekuningan, membuat bayangan furnitur sederhana tampak lebih panjang. Viera baru saja selesai menyeduh teh saat bel rumah berbunyi. Seli. 2 kali. Lalu terdengar ketukan, tidak sabar. Viera tahu suara ketukan itu. Ia menaruh gelas, menarik napas pendek, lalu berjalan ke pintu. Ketika pintu dibuka, Bu Retno berdiri di ambang dengan tas tangan besar dan raut yang seolah-olah rumah itu miliknya. Lama amat bukanya, komentar Bu Retno tanpa salam. Viera memaksakan senyum tipis. Maaf, Bu. Saya lagi di dapur. Bu Retno melengos, lalu langsung melangkah masuk, menaruh tasnya di sofa tanpa izin. Ia menatap sekeliling, mengamati rumah itu seperti menilai barang diskon di pasar. Masih begini aja rumahnya, katanya, seolah bersedih padahal nada suaranya penuh sindiran. Fredly yang baru keluar dari kamar buru-buru mendekat. Ma, duduk. Aku ambilin air. Bu Retno mengibaskan tangan. Tidak usah. Mama cuma sebentar. Mama datang mau ngomong hal penting. Viera duduk di kursi berseberangan, menjaga jarak yang aman. Fredly duduk di samping ibunya, posisi tubuhnya sedikit condong ke arah Bu Retno. Kebiasaan yang tidak disadari, tapi jelas. Bu Retno mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di meja, lalu melipat tangan. Jadi gini, Bu Retno membuka pembicaraan seperti memulai sidang. Mama dengar kamu mau dipromosikan jadi manajer. Fredly tersenyum, bangga. Masih penilaian, MA. Penilaian itu tinggal formalitas kalau kamu serius. Bu Retno menatap Fredly tajam. Mama sudah lama bilang, kamu jangan terus jadi karyawan biasa. Kamu itu laki-laki. Harus punya posisi. Viera menahan diri untuk tidak menghela napas. Ia hanya menatap tangan Bu Retno yang kukunya rapi, jelas baru dari salon. Bu Retno melanjutkan, nah, supaya kamu makin dianggap, Mama punya ide. Kita bikin makan malam keluarga di restoran yang bagus. Biar orang lihat kamu punya kelas. Biar rekan kerja kamu juga tahu, Fredly itu orangnya bukan sembarangan. Fredly tampak makin bersinar. Makan malam keluarga. Iya, Bu Retno mengangguk mantap. Kamu bawa Viera juga. Tapi, Bu Retno menatap Viera, menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan bikin malu. Pakai baju yang pantas. Jangan tampil kayak, ya kamu tahu. Viera tersenyum kecil, tapi senyum itu dingin. Saya akan berusaha tampil rapi. Bukan berusaha. Harus. Bu Retno menepuk meja pelan. Kalau kamu sudah jadi istri, kamu itu harus bisa mendukung suami. Jangan cuma masak. Fredly melirik Viera sekilas. Viera juga mendukung kok. Ma. Bu Retno tertawa kecil. Sinis. Dukung gimana? Dengan bekal? Dengar ya, Fredly. Dunia kerja itu bukan soal bekal. Itu soal koneksi, pergaulan, tempat nongkrong yang tepat. Viera menatap Fredly. Ia menunggu suaminya berkata, cukup, Ma. Tapi Fredly hanya menunduk, seolah kata-kata ibunya sesuatu yang harus diterima.
Bu Retno menyandarkan tubuh. Mama sudah pilih tempatnya. Restoran mewah. Namanya Mewah Signature. Ada detik kecil di mana Viera hampir lupa bernapas. Nama itu meluncur begitu ringan dari mulut Bu Retno. Padahal bagi Viera, itu bukan sekadar restoran. Itu adalah tempat di mana ia pernah duduk berjam-jam meninjau konsep menu, menyeleksi chef, membahas standar layanan, sampai warna taplak meja. Tempat itu miliknya. Namun wajah Viera tetap datar. Mewah Signature? Ulangnya pelan, seolah baru mendengar. Bu Retno mengangguk, puas melihat Viera tampak tidak tahu apa-apa. Iya, restoran itu terkenal. Orang-orang kelas atas ke sana. Mama mau buktikan kamu bisa masuk lingkungan seperti itu. Meski, ya? Bu Retno menggantung kalimatnya, sengaja. Fredly ikut menimpali. Itu bagus, Ma. Biar aku juga bisa, ya, menunjukkan. Menunjukkan. Kata itu menancap di kepala Viera seperti paku kecil. Menunjukkan kepada siapa? Kepada kantor? Kepada dunia? Atau kepada ibunya sendiri bahwa ia layak? Viera menahan emosi, lalu bertanya lembut, kapan rencananya, Bu? Besok lusa, jam 7 malam. Bu Retno tersenyum seperti pemenang. Mama sudah minta meja bagus. Viera mengangguk. Baik. Bu Retno berdiri cepat, seolah tugasnya sudah selesai. Sudah, Mama pulang. Fredly, kamu ingat, jangan bikin Mama malu. Dan Viera, Bu Retno menatap Viera lebih tajam. Kalau kamu tidak sanggup, lebih baik jangan ikut. Pintu ditutup dengan suara klik yang rapi. Bu Retno pergi tanpa menyentuh teh yang tadi disiapkan Viera. Sunyi kembali mengisi rumah. Fredly menatap ibunya yang sudah pergi, lalu menoleh ke Viera. Kamu nggak apa-apa? Viera menatap gelas teh yang mulai dingin. Aku baik. Fredly menghela napas. Mama memang begitu. Tapi, dia cuma mau yang terbaik. Viera menoleh, menatap suaminya lama. Yang terbaik untuk siapa? Fredly. Fredly diam, seperti tidak punya jawaban yang jelas. Ia mengusap rambutnya, lalu berkata, buat aku. Viera menahan senyum pahit. Bu Retno tidak pernah melakukan sesuatu hanya untuk Fredly. Bu Retno melakukannya untuk citra, untuk kontrol, untuk rasa menang. Dan Fredly masih belum melihat itu. Malam itu, Viera tidak memperpanjang. Ia tahu, berdebat sekarang hanya akan membuat Fredly defensif. Jadi ia menelan semua kata yang ingin keluar, lalu berkata pelan, aku capek. Aku mau istirahat dulu. Fredly mengangguk, tampak lega karena tidak ada pertengkaran. Tapi setelah masuk kamar, Viera tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, mengambil ponsel kedua. Ponsel yang selalu ia simpan di laci bawah, jauh dari jangkauan mata Fredly. Layar menyala, menampilkan aplikasi pesan yang berbeda. Ia mengetik cepat. Viera, Nadia, aku butuh info. Besok jam 10, jadwalkan aku ketemu Siska. Yang HR itu. Balasan datang tidak lama. Nadia, siap, Bu. Lokasi di mana? Kantor mereka atau cafe lounge? Viera, cafe lounge. Tempat netral. Dan pastikan tidak ada nama Viera disebut. Pakai nama V, seperti biasa. Viera menutup ponsel, lalu memejamkan mata. Ada dua hal yang berjalan paralel di hidupnya. Rumah tangga yang meminta ia mengecil, dan bisnis yang menuntut ia tegak. Dan di antara dua hal itu, Viera harus membuat keputusan-keputusan yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Keesokan paginya, Viera bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal Fredly, lalu mengantar Fredly sampai ke pintu. Saat Fredly pergi, ia mencium kening Viera sebentar,
Gestur kecil yang dulu membuat Viera yakin pilihan hidupnya tepat. Namun setelah pintu tertutup, Viera langsung mengambil tas kerja dan pergi. Mobil hitam menjemputnya di ujung gang. Sopir yang sama mengangguk sopan. "Kita ke cafe lounge, Pak," ujar Viera. Mobil melaju menuju pusat kota. Di salah satu hotel bisnis yang tidak terlalu mencolok, cafe lounge-nya ramai oleh orang-orang kantor. Viera duduk di sudut, memilih posisi yang tidak mudah terlihat dari pintu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda dengan blazer rapi datang. Wajahnya cerdas, gerakannya cepat. "Siska, HR perusahaan tempat Fredly bekerja." Siska tersenyum profesional. "Mbak V, ya." Viera membalas senyum tipis. "Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu." Siska duduk, membuka buku catatan kecil. "Jadi, bagaimana saya bisa membantu?" Nadia bilang ini soal program pengembangan manajerial. Viera mengangguk, lalu menaruh satu map tipis di meja. Bukan map penuh uang atau sesuatu yang vulgar. Hanya beberapa kertas. Proposal program pelatihan, kesempatan exposure proyek lintas divisi, dan skema mentoring. "Saya dengar perusahaan Mbak Siska sedang menyiapkan calon-calon manajer baru," kata Viera tenang. "Saya kebetulan punya akses untuk program pelatihan kepemimpinan. Bukan hanya kelas, tapi praktik. Saya ingin menawarkan slot untuk kandidat yang berpotensi." Siska membaca cepat. Matanya membesar sedikit. "Ini, programnya bagus. Mentornya juga. Wow." Viera menahan diri agar tidak tersenyum terlalu lebar. Mentor-mentor itu sebagian adalah profesional yang bekerja di bawah grup bisnisnya. Orang-orang yang sudah terbukti di industri hospitality dan manajemen operasional. "Perusahaan saya punya jaringan mentor," Viera melanjutkan, nada suaranya tetap rendah. "Saya hanya ingin berbagi, karena saya percaya orang yang tepat harus mendapat kesempatan." Siska memandang Viera, menimbang. "Ini perusahaan apa, Mbak?" Viera sudah menyiapkan jawaban. "Konsultan operasional," katanya. "Saya tidak ingin terlalu terbuka, karena saya menjaga privasi. Tapi saya bisa jamin, program ini kredibel." Siska mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kandidatnya ada beberapa. Salah satunya, Fredly." Nama itu keluar begitu natural, membuat jantung Viera berdegup sedikit lebih cepat, walau wajahnya tetap tenang. "Fredly punya potensi," Siska melanjutkan. "Tapi, dia kadang kurang rendah hati. Dia mudah terpengaruh. Sekali merasa benar, dia sulit dikoreksi." Viera menahan napas. "Itu bisa dibentuk," jawabnya singkat. "Kalau dia mau belajar." Siska menatap map itu lagi. Kalau Fredly ikut program ini, penilaian promosi bisa makin kuat. Viera mengangguk. "Itu tujuannya." Siska menutup map, lalu berkata, "Saya akan masukkan dia. Tapi tolong, kalau ada hal yang tidak cocok, kasih saya catatan. Karena ini program serius." Viera tersenyum kecil. "Tentu." Pertemuan selesai. Siska pergi. Viera duduk beberapa detik lebih lama, menatap kopi yang hampir tidak ia sentuh. Ia tidak merasa seperti istri yang memaksa suaminya naik pangkat. Ia hanya merasa memberi kesempatan. Sisanya terserah Fredly. Karena kalau Fredly gagal, itu bukan karena ia tidak punya peluang. Itu karena Fredly memilih menjadi orang yang salah. Sore itu, Fredly pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat cerah. Viera sedang di dapur, menyiapkan makan malam. "Kok cepat?" Fredly menaruh tas. "Ada meeting singkat. Aku masuk daftar kandidat program mentoring." Viera pura-pura terkejut. "Oh ya." Fredly tertawa kecil, bangga. "Iya," katanya, "HR lihat potensiku. Kayaknya, promosi ini beneran." Viera menatap suaminya.
Ia ingin ikut senang, benar-benar. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran kecil yang mengganggu. Bagaimana kalau Fredly mengira semua ini murni keberuntungannya, lalu tumbuh kesombongan? Dan ternyata, kekhawatiran itu tidak butuh waktu lama untuk menjadi nyata. Malamnya, Bu Retno menelepon lagi. Fredly mengangkat dengan suara bersemangat. "Ma, aku masuk daftar kandidat program mentoring." Bu Retno langsung tertawa puas. "Nah, gitu dong. Kamu harus menunjukkan kamu layak. Mama bilang apa? Kamu itu tinggal naik kelas." Fredly tersenyum lebar, dan tanpa sadar menatap Viera seperti ingin membuktikan sesuatu. "Iya, Ma. Aku udah di jalur yang benar." Bu Retno tertawa, lalu berkata dengan nada seperti membisikkan rahasia. "Makanya, makan malam di Mewah Signature nanti itu penting. Mama sudah hubungi orang dalam. Kita dapat meja VIP." Viera yang sedang menuang air tiba-tiba berhenti. "Orang dalam?" Bu Retno melanjutkan, "Pokoknya kamu ikut Mama. Kamu tampil. Biar semua orang lihat kamu calon manajer." Fredly mengangguk-angguk, meski Bu Retno tidak bisa melihat. "Siap, Ma." Setelah telepon ditutup, Fredly menatap Viera dengan senyum yang agak berbeda. Lebih tinggi, lebih yakin, tapi juga lebih jauh. "Kamu dengar?" katanya. "Dengar apa?" Viera bertanya, meskipun ia tahu. "Aku makin dekat jadi manajer," ujar Fredly, nada suaranya seperti pengumuman. "Malam di restoran itu, aku mau semuanya terlihat bagus." Viera menatapnya. "Termasuk aku?" Fredly terdiam sepersekian detik, lalu berkata, "Ya, kamu juga. Jangan bikin Mama komentar macam-macam." Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan ajakan. Viera mengangguk pelan. "Baik." Fredly tampak lega. Ia tidak menyadari bahwa di dalam diri Viera ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan cinta yang hilang. Bukan juga amarah yang meledak. Tapi sebuah garis yang ditarik pelan-pelan. Malam menjelang tidur, Viera kembali membuka ponsel keduanya. Ia mengetik pesan ke Pak Arman. "Viera, Pak, Bu Retno bilang dia punya orang dalam di Mewah Signature. Cek siapa yang berhubungan dengan pihak luar. Pastikan sop jalan. Jangan ada staf yang bertindak di luar prosedur." Balasan datang cepat. "Pak Arman, siap, Bu. Saya akan cek besok. Kalau ada indikasi, kami tindak." Viera menatap layar beberapa detik. Lalu ia mengunci ponsel dan menyimpannya kembali. Di sampingnya, Fredly sudah tidur lebih dulu. Wajahnya terlihat tenang, seperti orang yang merasa masa depannya sudah di tangan. Viera menatap suaminya lama. Ia ingin percaya Fredly akan tetap jadi lelaki yang dulu ia cintai. Lelaki yang memilihnya bukan karena status. Namun benih kesombongan itu sudah mulai tumbuh. Disiram oleh pujian Bu Retno, dipupuk oleh ambisi yang tidak matang. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya, seperti sengaja menahan napas menuju malam. Sejak pagi, Fredly sudah gelisah. Ia bolak-balik ke kamar, mengecek kemeja, merapikan rambut, menyemprotkan parfum terlalu banyak sampai aromanya menyengat di ruang tamu yang sempit. Viera memperhatikan semua itu dari dapur tanpa komentar. Ia mengaduk sayur sop yang ia masak untuk makan siang, lalu mematikan kompor. Wajahnya tetap tenang, tapi pikirannya bergerak cepat. Di ponsel keduanya, ada pesan dari Pak Arman yang ia baca diam-diam saat Fredly mandi. "Pak Arman, Bu, kami cek. Ada satu supervisor front of house yang sempat dihubungi nomor tidak dikenal. Kami sedang telusuri. Untuk sementara, saya minta Yem standby malam ini." Viera menatap pesan itu beberapa detik. Dadanya terasa dingin. Ada benang yang sedang ditarik oleh seseorang. Dan ia tahu, ujung benang itu ada di tangan Bu Retno. Sore menjelang, Viera bersiap lebih dulu.
Ia tidak memakai gaun mencolok, tidak memakai perhiasan yang bisa mengumumkan statusnya. Ia memilih blus hitam sederhana, rok selutut warna gelap, dan sepatu yang rapi namun tidak berlebihan. Rambutnya diikat setengah, make up tipis, wajahnya terlihat bersih. Ia sengaja tampil seperti dirinya yang sehari-hari, perempuan yang dianggap biasa. Saat Fredly keluar kamar, ia mengenakan jas yang sebenarnya tidak terlalu pas di bahu. Tapi ia berdiri di depan cermin dengan gaya orang yang merasa baru saja naik level. "Kamu sudah siap?" Fredly bertanya, nada suaranya seperti memastikan properti panggung lengkap. Viera mengangguk. "Siap." Fredly mengamati Viera dari atas ke bawah. Ada jeda, lalu ia berkata, "Kamu yakin gak mau pakai yang lebih? Wah?" Viera menatapnya, menahan senyum tipis. "Ini rapi." Fredly menghela napas, setengah kecewa. "Ya sudah. Yang penting jangan bikin mama komentar." Kalimat itu kembali, seperti mantra yang selalu dia ulang demi menjaga ibunya tetap senang. Mereka berangkat. Bu Retno tidak mau menjemput. Ia memutuskan datang duluan. Katanya, biar dapat posisi terbaik. Dalam perjalanan, Fredly lebih banyak bicara tentang kantor, tentang kandidat lain, tentang bagaimana ia harus terlihat pantas. Viera menanggapi seperlunya. Namun ketika mobil mereka memasuki kawasan restoran, suara Fredly mulai berubah. Nadanya sedikit lebih tinggi, lebih penuh percaya diri. "Mewah signature ini, tempat orang penting," katanya sambil melihat bangunan di depan. "Mama bilang, kalau kita bisa masuk sini, artinya kita juga sudah, ya, setara." Viera menatap gedung itu melalui jendela. Lampu-lampu hangat menyala di balik kaca tinggi. Logo burung camar elegan berwarna emas terpampang di dinding luar. Valet berjejer rapi, pintu kaca berputar mengantarkan tamu masuk keluar. Ada aroma wangi yang keluar dari pintu, campuran parfum mewah dan hidangan mahal. Viera mengenal semuanya. Ia mengenal setiap sudut, setiap langkah di lantai itu. Bahkan ia hafal bagaimana suara piano di dalam biasanya mengalun di jam makan malam. Tapi malam ini, ia datang bukan sebagai pemilik. Ia datang sebagai istri yang dianggap tidak selevel. Mobil berhenti. Fredly turun lebih dulu. Ia merapikan jasnya lagi, lalu menoleh ke Viera. "Jangan ngomong yang aneh-aneh ya," bisiknya. Viera mengangguk. "Tenang, aku cuma ikut makan." Mereka melangkah menuju pintu. Di depan pintu, seorang staf dengan setelan rapi menyambut, senyum profesional terpasang. "Selamat malam, Bapak, Ibu. Ada reservasi?" Fredly mengangkat dagu sedikit. "Bu Retno, meja VIP." Staf itu mengetik cepat di tablet. "Baik, Pak. 1 orang lagi." "2, jawab Fredly cepat. "Saya dan istri." Staf itu menatap tablet, lalu menatap Fredly, lalu menatap Viera, lebih lama. Senyumnya tidak hilang, tapi ada perubahan kecil. Seperti ada instruksi yang muncul di pikirannya. "Maaf, Pak," katanya halus. "Nama ibu, bisa disebutkan?" "Viera," jawab Fredly. Detik berikutnya, raut staf itu kaku. Ia menunduk sebentar, lalu berkata, "Mohon tunggu sebentar." Ia memberi isyarat pada seorang supervisor di dekat pintu. Supervisor itu datang, mengamati Viera dengan mata yang terlalu memeriksa, lalu berbisik pada staf. Viera tidak mendengar isi bisikannya, tapi ia melihat supervisor itu menelan ludah sebelum kembali menatapnya. "Maaf, Bu," kata supervisor dengan nada lebih formal. "Nama ibu tidak terdaftar untuk reservasi malam ini." Fredly mengerutkan kening. "Tapi saya ikut Bu Retno." "Betul, Pak. Untuk reservasi Bu Retno terdaftar 2 orang. Bapak dan Bu Retno." Fredly menatap tablet, lalu menatap Viera. "Lah,
Harusnya 3. Supervisor itu tersenyum kecil. Senyum yang jelas bukan untuk menghormati. Data yang kami terima demikian, Pak. Vieira menatap supervisor itu dengan tenang. Bisa dicek ulang. Supervisor menahan napas, seolah menahan kesabaran. Kami sudah cek, Bu. Fredly mulai gelisah. Ini salah. Saya suami Bu Retno. Istri saya ikut. Supervisor itu menoleh sebentar ke arah pintu, lalu kembali pada Fredly. Mohon maaf, Pak. Kami hanya mengikuti daftar tamu. Vieira menelan sesuatu yang panas di tenggorokan. Ia tahu ini bukan salah data. Ini rencana. Dan saat itulah, suara sepatu hak terdengar dari dalam. Bu Retno muncul dari balik pintu kaca, memakai baju dengan kain mengilap dan kalung yang besar. Ia berjalan seolah tempat itu adalah panggung, lalu berhenti tepat di depan mereka. Ada apa ini? Bu Retno bertanya keras. Cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu yang sedang antre. Fredly menoleh cepat. MA, mereka bilang Vieira nggak terdaftar. Bu Retno mengangkat alis, pura-pura kaget, lalu menatap Vieira dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya ampun, katanya, menepuk dada. Jadi kamu beneran datang? Vieira menatapnya, masih mencoba tenang. Bu, ini kan makan malam keluarga. Bu Retno tersenyum sinis. Keluarga? Kamu pikir kamu ini pantas duduk di meja VIP di sini? Kalimat itu seperti pisau yang dilempar di depan orang banyak. Fredly tersentak. MA. Bu Retno memotong, suaranya makin tegas. Fredly, dengar. Mama ini sudah susah payah dapat meja bagus. Tempat ini bukan tempat sembarangan. Orang datang ke sini untuk makan, bukan untuk nonton drama. Vieira menahan napas. Ia merasakan pipinya panas, tapi ia tidak ingin memberi Bu Retno hiburan berupa emosi. Aku nggak mau bikin drama, kata Vieira pelan. Aku cuma ikut. Bu Retno tertawa kecil. Ikut? Kamu ini siapa? Kamu pikir hidup ini bisa ikut-ikut aja? Kamu itu harus tahu diri. Beberapa tamu menoleh. Ada yang pura-pura tidak mendengar, tapi matanya melirik. Ada yang memandang dengan rasa ingin tahu. Vieira merasakan dunia mengecil. Lampu restoran yang hangat mendadak terasa menyilaukan. Fredly menggigit bibir. MA, udah. Jangan di sini. Bu Retno menatap Fredly tajam, lalu menurunkan suara sedikit, tapi tetap terdengar jelas. Kalau kamu mau jadi manajer, kamu harus terlihat punya standar. Jangan bawa beban. Beban. Vieira menatap Fredly, menunggu reaksinya. Menunggu ia berkata, Vieira bukan beban. Menunggu ia berdiri di sampingnya. Tapi Fredly tidak menatap Vieira. Ia menatap lantai. Supervisor itu berdeham, seperti ingin mengakhiri adegan. Mohon maaf, Bu, kalau Ibu tidak terdaftar, kami tidak bisa mengizinkan masuk. Vieira menoleh ke supervisor. Siapa yang memberi instruksi? Supervisor menegang, tapi ia tetap menjaga formalitas. Kami mengikuti prosedur, Bu. Bu Retno menyela cepat. Sudah. Jangan memperpanjang. Vieira, pulang saja. Jangan bikin orang-orang di sini terganggu. Vieira menatap Bu Retno, lalu pelan menoleh ke Fredly. Fredly, panggilnya. Suaranya tidak tinggi, tapi jelas. Fredly akhirnya menatap Vieira. Di matanya ada konflik kecil. Seperti ada bagian dirinya yang tahu ini salah, tapi bagian lain takut pada ibunya. Aku cuma. Fredly menelan ludah. Vieira, kamu pulang aja dulu. Nanti aku jelasin. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Pulang. Vieira mengulang pelan. Fredly menunduk, lalu mengangguk. Iya, jangan bikin ribut.
Viera merasakan sesuatu di dadanya runtuh pelan. Bukan karena diusir oleh Bu Retno, itu ia sudah sering alami. Tapi karena suaminya sendiri memilih menyingkirkannya demi menjaga muka. Bu Retno tersenyum puas, lalu berkata lantang, "Nah, gitu dong. Viera, kamu sadar diri ya. Jangan memaksa masuk tempat yang bukan kelasmu." Kalimat itu membuat beberapa orang di antrean menatap lebih jelas. Ada yang mengernyit, ada yang memandang iba. Viera menahan air mata yang ingin naik. Ia menatap Fredly sekali lagi. "Kamu yakin?" Fredly mengusap wajahnya, gugup. "Viera, please, jangan sekarang." Viera mengangguk sangat pelan. "Baik." Ia tidak membanting pintu. Tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya berbalik, melangkah menjauh dari pintu kaca yang berputar, melewati valet yang pura-pura tidak melihat, melewati pasangan-pasangan yang berdiri rapi dengan baju mahal. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah terasa seperti menelan api. Saat sampai di tepi trotoar, Viera berhenti. Ia menatap logo burung camar emas yang bercahaya di dinding restoran. Dalam kepala, ia mendengar suara Bu Retno, "Bukan kelasmu." Viera menutup mata sebentar. Lalu ia membuka ponselnya, ponsel yang berbeda. Jemarinya bergerak cepat, seolah sudah hafal tombol-tombolnya. Ia mengirim pesan singkat. "Viera, Pak Arman, mulai besok pagi. Audit internal untuk Mewah Signature Kota. CCTV pintu masuk malam ini disimpan. Cari siapa yang memberi instruksi untuk menolak saya." Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Pak Arman, siap, Bu. Saya turun langsung. Yem juga sudah standby." Viera mengunci layar. Nafasnya sedikit lebih stabil sekarang. Di dadanya masih sakit, tapi ada sesuatu yang mulai mengeras. Bukan dendam buta, melainkan ketegasan. Ia menatap pintu restoran sekali lagi. Di balik kaca, ia melihat Bu Retno berjalan masuk lebih dulu, diikuti Fredly. Fredly menoleh sebentar ke arah luar, seperti ingin memastikan Viera benar-benar pergi. Lalu ia menghilang di balik keramaian. Viera tertawa kecil, tanpa suara. Tawa yang bukan bahagia. "Kalian mengusirku," bisiknya, "dari tempatku sendiri." Ia memanggil taksi online. Saat mobil datang, Viera duduk di kursi belakang dan memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilau. Orang-orang tertawa, makan, berbicara. Malam tetap berjalan, seolah penghinaan barusan tidak pernah terjadi. Namun bagi Viera, malam itu meninggalkan garis yang tegas. Ia menyandarkan kepala, lalu mengetik satu pesan lagi. Kali ini ke Nadia. "Viera, Nadia, mulai sekarang, kita jalan sesuai rencana. Aku tidak akan diam lagi." Balasan Nadia datang singkat tapi padat. "Nadia, baik, Bu. Saya siap." Viera menyimpan ponsel, memejamkan mata. Taksi melaju meninggalkan kawasan itu. Tapi di dalam diri Viera, sesuatu baru saja dimulai. Malam setelah kejadian di Mewah Signature, rumah kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Viera pulang tanpa suara. Ia menaruh tas di kursi, melepas sepatu pelan, lalu berjalan ke dapur seperti orang yang baru pulang dari kantor biasa. Padahal dadanya masih bergemuruh oleh penghinaan yang dipaksa ia telan mentah-mentah. Ia membuka keran, mencuci tangan lebih lama dari perlu. Air dingin mengalir, tapi tidak cukup untuk mendinginkan panas di tenggorokan yang terasa terbakar oleh kata-kata Bu Retno. Di ruang tamu, televisi mati. Lampu rumah tidak terlalu terang. Seng. Viera menatap jam. Pukul 9 lewat sedikit. Fredly belum pulang. Biasanya, sepulang makan di luar, Bu Retno suka menahan Fredly lebih lama. Bukan untuk mengobrol hangat, untuk memastikan Fredly sepenuhnya ada di pihak ibunya. Viera duduk di sofa. Ia menarik napas,
menghembuskan pelan, berulang. Ia tidak mau menangis, bukan karena ia tidak sakit, tapi karena air mata sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ia meraih ponsel kedua, membuka pesan terakhir dari Pak Arman dan Nadia, lalu menutupnya lagi. Besok pagi. Itu saja yang ia butuhkan. Sekitar pukul 10, pintu rumah terbuka. Fredly masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Ia tidak melepas sepatu dengan rapi seperti biasa. Tasnya dilempar ke kursi. Viera menoleh perlahan. "Kamu pulang." Fredly tidak langsung menjawab. Ia menarik napas, lalu berkata, "Kenapa kamu bikin semuanya jadi ribet?" Kalimat pertama yang keluar bukan, "Kamu tidak apa-apa." Bukan, "Maaf." Viera menatapnya tenang. "Ribet yang mana?" Fredly menatap Viera seperti mencari celah untuk marah. "Di depan restoran itu. Kamu bikin mama malu. Orang-orang ngeliatin." Viera mengangkat alis pelan. "Aku yang bikin malu." Fredly membuang muka. Ya situasinya jadi nggak enak." Viera tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak hangat. "Fredly, aku tidak teriak. Aku tidak maki. Aku cuma berdiri. Yang teriak itu ibumu." Fredly terdiam sesaat. Seperti ada bagian dirinya yang tahu Viera benar, tapi ego menolak mengaku. "Mama cuma menjaga," katanya akhirnya, lebih lemah. "Menjaga apa?" Viera bertanya pelan. "Citra?" Fredly mengusap wajahnya kasar. "Kamu nggak ngerti. Mama bilang, restoran itu tempat orang penting. Kalau kamu masuk, kamu bisa bikin orang salah paham." Viera menatap Fredly lama sekali. "Orang salah paham karena aku masuk, atau karena ibumu tidak mau aku ada di sana?" Fredly tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, menutup lagi. Seperti orang yang marah tapi tidak tahu harus menumpahkan kemana. Viera menahan diri agar tidak menusuk lebih jauh. Ia tidak ingin pertengkaran yang hanya berakhir dengan Fredly lari ke pelukan ibunya. Namun ada satu hal yang tak bisa ia tahan. "Kenapa kamu tidak membelaku?" tanya Viera, suaranya datar, justru karena ia menahan emosi. Fredly membeku. Ia berdiri membelakangi Viera beberapa detik sebelum akhirnya menoleh. Wajahnya kusut. Aku takut makin besar." "Jadi kamu memilih aku pulang sendirian?" Viera menatap mata suaminya, tidak berkedip. "Di depan orang banyak." Fredly menggertakkan gigi, lalu berkata, "Aku pikir kamu bisa ngerti. Ini demi masa depan." "Masa depan siapa, Fredly?" tanya Viera pelan. "Masa depanmu, atau masa depan Citra ibumu?" Fredly menunduk, lalu suaranya berubah, lebih keras. Pertahanan terakhir orang yang terpojok. "Kamu selalu bawa-bawa mama. Mama itu orang tuaku. Kamu harus hormat." Viera mengangguk pelan, seolah menerima. "Aku hormat. Tapi hormat tidak berarti membiarkan aku diinjak." Fredly membanting pintu kulkas yang sebenarnya sudah tertutup. "Ya sudah. Kamu maunya apa? Aku harus ngelawan mama di depan umum." Viera berdiri. Langkahnya pelan mendekati Fredly, tidak mengancam, tapi cukup membuat Fredly terpaksa menatapnya. "Aku maunya kamu jadi suami," kata Viera. "Bukan anak kecil yang takut dimarahi." Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling sensitif. Fredly terdiam, napasnya berat. Ia ingin membalas, tapi tidak menemukan kata-kata. Akhirnya, ia mengambil tasnya, lalu berjalan menuju kamar. "Aku capek. Jangan bahas sekarang," katanya tanpa menoleh. Pintu kamar tertutup. Viera berdiri di ruang tamu, sendirian lagi. Ia menatap pintu itu, lalu menunduk. Ada rasa perih yang bukan hanya karena penghinaan Bu Retno, melainkan karena rumah yang dulu ia pikir aman, kini terasa seperti tempat ia harus terus mengecil.
Namun malam itu, Viera tidak runtuh. Ia duduk, mengambil ponsel keduanya. Satu pesan ia ketik, singkat, tegas. Viera, Pak Arman, besok saya ikut rapat audit. Jam berapa kalian mulai? Balasan datang beberapa menit kemudian. Pak Arman, pukul 8.30, Bu. Saya, Yiem Gilang, dan tim legal sudah standby. Semua bukti kami siapkan. Viera menatap layar. Lalu ia mengetik satu pesan lagi, kali ini ke Nadia. Viera, Nadia, tolong siapkan jadwal kosong besok pagi. Aku mau turun langsung. Nadia, siap, Bu. Viera mengunci ponsel dan menarik napas panjang. Kalau Bu Retno menyerang dengan mulut dan drama, Viera akan membalas dengan sesuatu yang Bu Retno tidak bisa putar-putar. Keesokan paginya, Viera meninggalkan rumah sebelum Fredly bangun. Ia tidak membuat sarapan. Bukan karena dendam kecil, tapi karena ia butuh jarak. Ia menulis catatan singkat di atas meja. Aku ada urusan penting. Jangan tunggu. Kalimat itu sederhana, tapi untuk Viera, itu adalah garis batas pertama. Mobil hitam menjemputnya. Kali ini, Nadia duduk di samping sopir, menoleh ke belakang saat Viera masuk. Pagi, Bu. Sapa Nadia. Pagi, jawab Viera. Kita langsung ke kantor cabang. Nadia mengangguk. Pak Arman sudah menunggu. Saat mobil melaju, Viera memandang keluar jendela. Kota sudah ramai. Orang-orang berangkat kerja, tidak tahu bahwa di balik pintu restoran mewah yang mereka idam-idamkan, ada pertempuran yang sedang disiapkan. Di ruang meeting kantor cabang mewah Signature, Pak Arman berdiri begitu Viera masuk. Gilang, Sang Yiem, juga berdiri dan menunduk hormat. Pagi, Bu Viera, kata Gilang, wajahnya tegang. Viera mengangguk kecil. Pagi. Duduk. Kita mulai. Tidak ada basa-basi. Pak Arman membuka laptop, menampilkan beberapa file. Kami amankan rekaman CCTV pintu masuk jam 19.05 sampai pukul 19.40. Kami juga tarik log reservasi. Gilang menelan ludah. Bu, saya benar-benar minta maaf atas kejadian itu. Saya baru tahu setelah. Aku tidak datang untuk dengar maaf, potong Viera tenang. Aku datang untuk tahu siapa yang berani mempermainkan sop. Kalimat itu tidak keras, tapi membuat ruangan terasa lebih dingin. Pak Arman memutar CCTV. Layar menampilkan Viera dan Fredly berdiri di depan pintu. Menampilkan supervisor yang menahan Viera, menampilkan Bu Retno datang dengan wajah menang. Momen ketika Bu Retno berkata, "Kamu tidak pantas," terdengar samar, tapi cukup jelas untuk membuat Gilang mengeratkan rahang. Ini, Gilang berbisik. Dia mempermalukan tamu. Viera menatap layar tanpa berkedip. Dia mempermalukan aku, koreksinya pelan. Dan lebih buruk, dia mempermalukan restoran ini. Pak Arman berpindah ke file berikutnya. Ini log perubahan reservasi. Awalnya Bu Retno memesan 3 kursi. 2 jam sebelum makan malam, ada perubahan menjadi 2 kursi. Perubahan itu dilakukan oleh user supervisor front of house, atas nama permintaan tamu VIP. Gilang menatap tajam. Supervisor itu tidak boleh mengubah tanpa konfirmasi IM. Betul, Pak Arman mengangguk. Tapi dia melakukannya. Viera menatap Gilang. Supervisor itu siapa? Gilang menarik napas, seolah nama itu beban. Namanya Roni, Bu. Pak Arman melanjutkan, kami juga cek nomor yang menghubungi Roni. Nomor itu tidak terdaftar di database vendor atau pelanggan. Tapi setelah kami telusuri, nomor itu terhubung ke seseorang bernama. Viera mengangkat tangan, menahan. Jangan sebut nama dulu. Ia menatap Pak Arman. Aku mau lihat bukti lengkap. Rekamannya, percakapannya, semuanya.
Pak Arman mengangguk, lalu menunjukkan rekaman panggilan masuk di jam tertentu dan screenshot pesan singkat yang dikirim ke Roni. Isinya tidak vulgar, tapi cukup untuk menekan. Pastikan nama Viera tidak bisa masuk. Itu instruksi. Viera menatap tulisan itu lama. Dadanya tidak lagi panas, yang ada justru dingin yang tajam. Dingin orang yang sudah paham, ini bukan lagi soal benci menantu. Ini soal sabotase. Gilang berkata pelan, "Bu, ini pelanggaran berat. Kalau tamu lain tahu, reputasi kita." Viera mengangguk. Makanya ini harus selesai rapi. Nadia yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Bu, kita bisa langsung pecat Roni." Viera menoleh ke Nadia. "Bisa. Tapi kalau kita pecat tanpa susunan cerita yang jelas, orang luar bisa memelintir. Seolah restoran kita tidak punya kontrol. Aku tidak mau itu." Pak Arman menambahkan, "Kami sarankan langkah elegan. Skorsing sementara, audit SOP, dan pelaporan internal. Lalu tindak tegas berdasarkan hasil." Viera mengangguk pelan. "Baik." Ia menatap Gilang. "Mulai hari ini, perketat akses perubahan reservasi. Semua perubahan harus lewat YM atau asisten YM." "Siap, Bu." Viera berdiri, menutup laptop pelan. "Satu hal lagi. Ini urusan internal. Jangan ada yang membocorkan siapa aku. Bahkan kalau ada yang bertanya." Gilang mengangguk cepat. "Saya paham." Viera melangkah keluar ruangan. Nadia dan Pak Arman mengikuti. Di lorong belakang restoran, Viera berhenti dan menatap pintu dapur yang terbuka sedikit. Aroma masakan keluar, suara piring beradu, semua berjalan seperti biasa. Ia pernah membangun tempat ini dengan satu prinsip. Harga diri tamu adalah kehormatan restoran. Dan kemarin, kehormatan itu diinjak oleh seseorang yang merasa punya kuasa karena status keluarga. Viera menoleh pada Pak Arman. "Aku mau Bu Retno tahu akibatnya," katanya pelan. Pak Arman menatap Viera. "Hati-hati." "Bu, maksudnya?" Viera menatap lurus. "Bukan dengan marah-marah. Bukan dengan mempermalukan balik di media sosial. Tapi dengan membuat dia sadar, ada batas yang tidak boleh dia lewati." Pak Arman mengangguk, mengerti. Sementara Viera menyusun langkah rapi, Bu Retno menyusun cerita versi dirinya. Di siang hari, Bu Retno mengundang beberapa kerabat ke rumahnya. Ia membuat teh, menata kue, lalu mulai bermain peran sebagai korban. "Kalian tahu nggak?" katanya dengan ekspresi sedih. "Viera itu kemarin bikin ribut di restoran. Aku malu banget. Orang-orang sampai lihat." Salah satu tante bertanya, "Ribut gimana?" Bu Retno mengangkat tangan dramatis. "Dia maksa masuk padahal nggak ada reservasi. Aku sudah bilang jangan ikut, tapi dia keras kepala. Aku ini cuma mau jaga nama keluarga." Kerabat-kerabat mengangguk-angguk. Ada yang langsung simpati, ada yang langsung percaya. Dan seperti biasa, Bu Retno menambahkan bumbu yang membuat semua orang semakin memihaknya. "Dia itu, dari dulu memang suka bikin Fredly susah. Aku takut, dia cuma numpang hidup." Kalimat itu disebarkan pelan, tapi menyebar cepat. Sore harinya, Fredly mendapat telepon dari ibunya. "Fredly, kamu dengar ya?" kata Bu Retno. "Keluarga sudah tahu kejadian kemarin. Mama sudah cerita supaya mereka paham kamu itu korban. Kamu jangan lemah. Kamu harus tegas sama Viera." Fredly menelan ludah. Viera nggak bikin ribut kok." Bu Retno langsung mengubah nada. "Kamu membela dia? Setelah Mama dipermalukan? Fredly, kamu mau jadi manajer atau mau jadi laki-laki yang ditarik-tarik istrinya?" Kata manajer selalu jadi kunci yang mematikan logika Fredly. "Ya, aku cuma..." Fredly berusaha. "Tidak ada cuma. Kamu dengar Mama. Kamu harus tunjukkan kamu pemimpin di rumah."
Telepon ditutup. Fredly menatap ponselnya lama. Di kantor, ia berjalan lebih cepat dari biasanya. Dadanya penuh ambisi. Ia merasa hidup sedang menaikkan dirinya. Ia mulai menyapa rekan kerja dengan cara berbeda. Lebih tinggi, lebih yakin. Ia mulai bicara tentang promosi seolah sudah pasti. Gue kayaknya tinggal nunggu, katanya pada Reno, rekan kerja yang senang memancing. HR sudah lihat potensi gue. Reno tertawa. Wih, calon manajer nih. Fredly tersenyum. Ia menyukai kalimat itu. Namun di dunia kerja, kesombongan jarang datang tanpa harga. Hari itu ada laporan yang harus diserahkan. Fredly ingin terlihat cepat dan tegas, mengubah sedikit angka agar tampak lebih bagus. Bukan penipuan besar, hanya penyesuaian menurutnya. Ia pikir tidak ada yang akan cek detail. Ia pikir yang penting hasil terlihat. Ia lupa satu hal, data selalu punya jejak. Siska memanggilnya sore itu. Fredly, kata Siska, wajahnya datar. Aku cek laporanmu. Ada beberapa angka yang tidak sinkron dengan data sistem. Fredly tercekat. Mungkin, sistemnya telat update. Siska menggeleng. Tidak, ini bukan telat. Ini beda. Fredly tersenyum kaku. Aku cuma mau membuatnya terlihat lebih rapi. Siska menatapnya tajam. Rapi boleh. Mengubah substansi tidak. Kalau kamu mau promosi, integritas itu nomor 1. Fredly keluar dari ruang HR dengan wajah panas. Di parkiran, ia merasa dunia tidak adil. Dan saat ia pulang malam itu, ia melihat Viera duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Itu membuat Fredly semakin kesal. Kamu kemana hari ini? Tanya Fredly ketus. Viera menatapnya pelan. Urusan kerja. Kamu kerja apa sih? Fredly bertanya lebih tajam dari biasanya. Seolah pertanyaan itu senjata. Kamu selalu bilang, urusan kerja. Tapi nggak pernah jelas. Viera menahan diri. Ia menatap mata suaminya. Fredly, katanya pelan, kalau kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus siap dengar jawabannya. Fredly terdiam. Ada detik ketika rasa penasaran dan rasa takut bertarung di wajahnya. Lalu ia membuang muka. Sudahlah, gumamnya. Aku capek. Ia masuk kamar. Viera menatap punggung Fredly yang menjauh. Ia tidak mengejar. Karena Viera tahu, ada orang yang hanya mau tahu kebenaran kalau kebenaran itu menguntungkan egonya. Dan Fredly belum sampai ke titik itu. Malam itu, Viera kembali bertemu Pak Arman lewat panggilan singkat. Bu, kata Pak Arman, kami sudah dapat koneksi nomor yang menghubungi supervisor. Itu memang terkait orang dekat Bu Retno. Viera memejamkan mata sebentar. Baik. Langkah selanjutnya, Viera menatap jendela rumah kecil itu. Di luar, suara motor lewat, orang-orang tertawa kecil di warung ujung gang. Hidup sederhana tetap berjalan. Langkah selanjutnya, kata Viera pelan, kita rapikan restoran. Kita bersihkan oknum. Dan, aku akan datang lagi. Pak Arman hening sejenak. Sebagai pemilik, jawab Viera, tegas tapi rendah. Tapi belum sekarang. Aku mau lihat sampai sejauh mana mereka berani bermain. Siap, Bu. Telepon ditutup. Viera menaruh ponsel. Ia menatap cincin di jarinya. Kilau kecilnya tidak mewah, tapi cukup untuk mengingatkan. Ia pernah menganggap cincin itu janji untuk saling melindungi. Namun sekarang, janji itu hanya dijaga satu pihak. Viera berdiri, berjalan ke kamar, namun berhenti di depan pintu. Ia tidak masuk. Ia memilih tidur di sofa malam itu. Bukan drama, bukan hukuman, hanya jarak. Ia menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Kalau Fredly ingin jadi pemimpin, dia harus belajar satu hal dulu.
Pemimpin itu melindungi, bukan mengorbankan. Di luar, malam bergerak pelan. Dan di tempat lain, di restoran yang tadi mengusirnya, sop mulai diperketat, CCTV diamankan, supervisor mulai gemetar menunggu hasil audit. Sementara Bu Retno, tanpa sadar, terus menggali lubang dengan fitnahnya. Viera tidak perlu berteriak untuk membalas. Sejak audit internal dimulai, mewah signature berubah tanpa terlihat berubah. Dari luar semuanya tetap glamor. Lampu hangat, valet rapi, pintu kaca berputar, suara piano yang mengalun halus seperti menyuap ketenangan. Namun di dalam, ada sesuatu yang lebih tegang dari biasanya. Supervisor front of house yang bernama Roni sudah tidak tampak lagi. Seragamnya hilang dari lantai restoran. Akses perubahan reservasi dipersempit. Setiap permintaan, khusus, kini wajib lewat tangan IM atau asisten IM. Tidak ada lagi ruang untuk instruksi mendadak dari siapapun. Gilang, sang IM, seperti berjalan dengan beban di bahunya. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya tajam. Ia tahu, kejadian malam itu bukan sekadar masalah pelanggan. Itu menyentuh pemilik, dan pemiliknya sedang menunggu. Di sisi lain kota, Bu Retno justru semakin yakin dirinya menang. Sejak kejadian pertama, Bu Retno merasa satu hal terbukti. Viera bisa dipermalukan kapanpun ia mau, dan Fredly akan tetap memihaknya. Itu membuat Bu Retno semakin berani. Ia mulai bercerita ke sana-sini dengan versi yang ia poles rapi. Viera itu keras kepala, kata Bu Retno pada salah satu saudara di grup keluarga. Aku capek. Fredly itu butuh istri yang bisa mendukung, bukan menambah beban. Kata, beban, menjadi senjata favoritnya. Dan untuk memastikan Viera ingat tempat, Bu Retno menyiapkan malam kedua. Malam kedua yang jauh lebih besar. 2 hari setelah audit dimulai, Bu Retno datang lagi ke rumah Viera dan Fredly. Kali ini tanpa permisi, tanpa ketuk lama-lama. Ia masuk dengan aura penguasa, menaruh tasnya, lalu langsung bicara. Fredly, panggilnya, bahkan sebelum Fredly sempat duduk. Fredly baru pulang, wajahnya capek, tapi ia tetap mengangkat kepala seperti tentara mendengar komando. Kenapa, Ma? Bu Retno menatap Fredly lama, lalu tersenyum. Mama mau rayakan kamu. Viera yang sedang di dapur hanya mendengar dari kejauhan. Ia tidak keluar dulu. Ia menunggu. Rayakan? Fredly mengernyit. Iya. Mama dengar kamu kandidat kuat. Program mentoring itu tanda kamu tinggal naik. Jadi kita bikin makan malam lagi. Di tempat yang sama. Bu Retno mengucapkan itu dengan bangga. Seolah menyebut nama restoran itu saja sudah membuatnya lebih tinggi. Fredly tampak ragu sebentar. Bayangan kejadian pertama masih menempel. Tapi Bu Retno cepat menutup celah. Kamu takut? Tanya Bu Retno, sinis. Kamu ini laki-laki. Masa takut sama perempuan yang kemarin disuruh pulang? Fredly mengeras. Aku nggak takut. Nah, Bu Retno menepuk lututnya. Itu baru anak mama. Viera keluar dari dapur dengan 2 gelas air putih. Ia meletakkannya di meja. Makan malam lagi, Bu? Bu Retno menatap Viera dengan senyum yang sama seperti orang yang baru saja menang lotre. Iya. Sekalian mama mau bawa beberapa orang. Biar kamu lihat, Fredly itu sudah mulai masuk lingkungan yang benar. Viera memandang Fredly. Beberapa orang. Teman mama, jawab Bu Retno cepat. Dan mungkin 1-2 orang yang bisa bantu kamu di kantor. Fredly, kamu harus pintar bergaul. Fredly menelan ludah. Ada kilat ambisi di matanya. Bu Retno menambahkan, dan kali ini, Viera, kalau kamu ikut, kamu harus tahu caranya jaga diri. Jangan bikin drama. Jangan bikin orang lihat kamu kampungan. Viera menatap Bu Retno tanpa emosi. Saya tidak bikin drama kemarin. Bu Retno tersenyum lebih lebar. Ah, kamu jangan membantah.
Orang semua sudah tahu kamu keras kepala. Mama cuma kasihan sama Fredly. Fredly, yang seharusnya bicara, malah diam. Ia mengusap lehernya seperti orang tercekik halus. Viera mengangguk pelan. Kapan? Besok malam, jam 7. Bu Retno berdiri. Mama sudah urus semuanya. Lalu seperti biasa, Bu Retno pergi dengan meninggalkan udara yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika pintu tertutup, Fredly menghela napas panjang. Viera menatap suaminya. Kamu benar-benar mau melakukan ini lagi? Fredly menatap lantai, lalu berkata lirih. Ini penting, Viera. Mama bilang ada orang kantor. Kalau aku terlihat bagus, promosi itu bisa makin dekat. Viera mengangkat alis. Terlihat bagus. Fredly menatap Viera, kali ini agak tajam. Aku butuh kamu jangan bikin masalah. Kalimat itu keluar seperti perintah. Viera tersenyum tipis. Masalah itu bukan aku, Fredly. Fredly menegang. Jangan mulai. Viera menahan diri. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan kembali ke dapur. Bukan karena kalah, tapi karena ia sudah memilih taktik yang berbeda. Ia tidak akan mengemis di Bella. Ia akan membuat Fredly melihat sendiri akibat dari pilihannya. Malam itu, Viera tidak tidur cepat. Ia menunggu Fredly terlelap, lalu mengambil ponsel keduanya. Ia menelpon Pak Arman. Sambungan terangkat cepat. Bu. Besok malam Bu Retno akan datang lagi ke Mewah Signature, kata Viera tanpa basa-basi. Kali ini dia bawa orang. Pak Arman hening sesaat. Baik, Bu. Saya akan minta YM perketat pengamanan. Bukan pengamanan yang bikin keributan, Viera menegaskan. Aku mau semuanya tetap elegan. Aku mau mereka nyaman, sampai momen mereka tidak bisa lari dari kebenaran. Siap, Bu. Viera menatap jendela gelap. Pak, aku akan datang juga. Nada Pak Arman berubah lebih serius. Sebagai? Viera menjawab pelan, tapi sangat jelas. Sebagai diriku sendiri. Tapi belum saat masuk. Aku akan masuk dengan cara yang tidak memberi mereka kesempatan memutar cerita. Pak Arman mengerti. Saya atur, Bu. Viera mengakhiri telepon. Lalu ia mengetik pesan singkat ke Nadia. Nadia, besok malam ikut aku. Kita masuk lewat pintu belakang. Aku mau lihat semuanya dulu sebelum muncul. Balasan Nadia datang cepat. Siap, Bu. Saya siapkan semua. Viera menutup ponsel. Dadanya tenang, berbeda dari malam pertama. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena kali ini ia memegang kendali. Besok malamnya, Viera bersiap lebih rapi daripada biasanya, namun tetap tidak mencolok. Ia mengenakan dress sederhana warna gelap, rambut disanggul rendah, make up tipis. Tidak ada logo brand yang bisa dipamerkan. Tidak ada perhiasan yang berteriak, "Aku kaya." Yang ia bawa hanya satu, ketegasan. Nadia menjemputnya, lalu mereka turun dari mobil beberapa blok sebelum restoran. Dari sana, mereka berjalan ke pintu belakang yang biasa dipakai staf dan manajemen. Di lorong belakang, Gilang sudah menunggu. Wajahnya tegang, tapi sikapnya hormat. Selamat malam, Bu. Sapa Gilang pelan. Viera mengangguk. Mereka sudah datang? Bu Retno belum. Tapi reservasi atas nama beliau sudah masuk. Ada 6 orang. Gilang menelan ludah. Dan, ada permintaan meja VIP plus perlakuan khusus. Perlakuan khusus? Tanya Viera. Gilang membuka tablet. Bu Retno minta satu tamu tertentu, tidak boleh masuk. Viera tidak langsung bereaksi. Tamu tertentu? Gilang menatap Viera, ragu menyebut. Nadia yang berdiri di samping Viera menegaskan, sebut saja. Gilang menghela napas. Nama yang diminta,
Tidak boleh masuk, itu. Fiera. Udara di lorong terasa menyempit. Fiera tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena semua jadi terang. Jadi dia mengulangnya, gumam Fiera. Gilang cepat berkata, tapi kali ini kami tidak akan lakukan itu, Bu. Sob Seka. Fiera mengangkat tangan. Aku tahu. Ia menatap Gilang. Aku tidak mau kalian menolak permintaan itu dengan cara kasar. Aku mau kalian jalankan Sob, dan biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Gilang mengangguk. Mengerti. Baik, Bu. Fiera melangkah ke ruang kecil dekat dapur, ruangan yang biasanya dipakai YM memantau servis. Di sana ada monitor CCTV yang menunjukkan area depan, pintu masuk, area tunggu, dan meja-meja. Fiera duduk, memandang monitor. Nadia berdiri di belakangnya, tenang. Beberapa menit kemudian, kamera depan menangkap Bu Retno datang. Bu Retno tampil mewah, lebih mewah daripada malam pertama. Ia membawa 2 wanita seumuran dan 1 pria. Mungkin, teman penting yang ia maksud. Tidak lama setelah itu, Fredly datang menyusul, tampak tegang tapi berusaha terlihat percaya diri. Bu Retno langsung berjalan ke meja resepsionis, berbicara dengan gaya yang menuntut. Dari CCTV, Fiera tidak mendengar suara, tapi ia bisa membaca gerak bibir Bu Retno dan gestur tangannya. Menunjuk, menekan, mengatur. Lalu Bu Retno menoleh ke pintu, menunggu. Fiera tahu Bu Retno menunggu siapa. Menunggu Fiera datang, agar bisa diulang penghinaan itu, dengan penonton lebih banyak. Di monitor, Fredly berdiri di samping Bu Retno. Ia tersenyum pada orang-orang yang dibawa ibunya, seolah semuanya baik. Tapi sesekali ia menelan ludah, matanya bergerak gelisah. Ia tidak nyaman. Ia hanya terlalu takut untuk menolak ibunya. Fiera menatap layar itu lama. Dia masih sama, bisik Nadia pelan. Fiera tidak menjawab. Ia hanya berkata, tunggu. Fiera tidak datang lewat pintu depan. Ia mengatur waktu. Saat Bu Retno dan rombongan sudah duduk, pesanan minuman mulai datang, dan suasana mulai tenang, barulah Fiera bergerak. Gilang, panggil Fiera. Gilang datang cepat. Iya, Bu. Aku akan masuk dari pintu samping, lewat koridor tamu. Jangan umumkan aku sebagai pemilik. Belum. Fiera menatap mata Gilang tajam. Kalau ada yang menahan aku, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Gilang mengangguk, tegas. Saya paham. Fiera berdiri. Nadia mengikuti. Mereka berjalan melalui koridor yang menghubungkan area manajemen ke area makan. Di ujung koridor ada pintu kecil yang biasanya dipakai staf membawa wine atau dessert. Pintu itu langsung menuju area samping ruang makan, tidak terlalu mencolok tapi tetap terlihat. Fiera menarik napas. Ketika pintu dibuka, suara restoran menyambut. Denting gelas, tawa kecil, suara sendok, dan piano. Fiera melangkah masuk. Dari jarak beberapa meja, ia melihat Bu Retno tertawa lebar di meja VIP. Fredly duduk di sisi Bu Retno, dengan gaya orang yang berusaha terlihat pantas. Begitu Fiera muncul, Bu Retno melihatnya lebih dulu. Senyum Bu Retno tidak hilang, justru melebar, seperti menemukan hadiah. Ia berdiri perlahan, menarik perhatian meja. Oh, Bu Retno berkata cukup keras. Dia datang juga. Beberapa kepala menoleh. Fredly menoleh. Wajahnya berubah seketika. Ada campuran kaget, kesal, dan takut. Fiera berjalan mendekat pelan. Ia berhenti di jarak yang sopan. Tidak menunduk, tidak menantang. Selamat malam, kata Fiera tenang. Bu Retno menatap Fiera seperti menatap sesuatu yang kotor menempel di pakaian mahal. Kamu belum kapok. Fiera tidak terpancing. Aku diundang sebagai istri Fredly. Bu Retno tertawa. Istri? Ia menoleh pada teman-temannya. Ini, menantuku. Dia suka sekali memaksa masuk tempat yang tidak sesuai.
Teman-teman Bu Retno tertawa kecil. Setengah bingung, setengah ikut saja. Bu Retno menoleh ke staf yang lewat, melambaikan tangan seperti memanggil pelayan di rumah sendiri. Mas, tolong cek, nama dia ada di reservasi atau tidak. Staf itu berhenti. Ia tampak bingung, tapi tetap profesional. Mohon maaf, Bu, boleh saya cek nama ibu? Fiera, jawab Bu Retno cepat, dengan senyum penuh kemenangan. Kemarin dia tidak ada. Hari ini juga harusnya tidak ada. Fiera melihat staf itu, wajahnya bukan wajah yang sama dengan malam pertama. Staf itu mengangguk sopan dan berkata, "Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar." Bu Retno menatap Fiera dengan puas, seolah sudah yakin hasilnya. Fredly menatap Fiera dengan mata memperingatkan. "Fiera, jangan." Fiera menoleh pada Fredly, suaranya tetap datar. "Aku tidak melakukan apa-apa." Bu Retno memotong, "Kamu itu selalu bikin susah. Fredly ini lagi mau naik jabatan. Kamu jangan merusak." Fiera menatap Bu Retno pelan. "Yang merusak itu siapa, Bu?" Bu Retno menyipitkan mata. "Apa?" Fiera tidak melanjutkan. Ia menunggu. Staf kembali dengan tablet di tangan. Ia menatap Bu Retno sopan. "Maaf, Bu. Nama Ibu Fiera terdaftar." Bu Retno membeku sepersekian detik. "Apa?" Bu Retno tertawa kaku. "Tidak mungkin." Staf itu tetap tenang. "Terdaftar, Bu." Bu Retno memandang staf itu dengan tatapan marah. "Kamu salah. Cek lagi." Staf itu menunduk sopan. "Sudah saya cek, Bu." Bu Retno menoleh cepat ke arah Fredly, seolah mencari bantuan. "Fredly, kamu lihat? Ini pasti ulah dia. Dia pasti bikin reservasi diam-diam." Fredly menatap Fiera seperti hendak menyalahkan. "Fiera, kamu ngapain sih?" Fiera menatap suaminya. Sangat tenang. "Kalau aku bikin reservasi, itu salah." Fredly terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Ia tidak punya jawaban yang terlihat benar di depan orang banyak. Bu Retno tidak mau kalah. Ia berdiri lebih tegak. Suaranya naik. "Dengar ya, walaupun nama kamu terdaftar, bukan berarti kamu pantas duduk di sini. Ini meja VIP, bukan buat orang yang..." Kalimat Bu Retno menggantung ketika seseorang mendekat dari belakang. Langkahnya tegas, rapi. Gilang, Yam Restoran, datang dengan ekspresi profesional. Ia berdiri di samping meja Bu Retno, lalu menunduk sopan, bukan pada Bu Retno, melainkan pada Fiera. "Selamat malam, Bu Fiera," ucap Gilang dengan suara jelas, cukup jelas untuk didengar meja-meja terdekat. "Maaf membuat Ibu menunggu. Apakah ada yang bisa kami bantu?" Dalam 1 detik, udara di sekitar meja berubah. Bu Retno menoleh cepat ke Gilang, matanya membesar. Teman-temannya terdiam. Fredly mematung, wajahnya pucat. Fiera menatap Gilang, lalu menoleh pelan ke Bu Retno yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bu Retno mencoba tertawa, tapi tawa itu tidak keluar sempurna. Kamu kenal dia?" Gilang tetap sopan, tapi nada suaranya tidak bisa dipermainkan. "Tentu, Bu." Bu Retno menelan ludah. "Dia siapa?" Gilang menatap Fiera seolah meminta izin. Fiera mengangkat dagu sedikit, bukan congkak, hanya tegak. Ia memandang Bu Retno, lalu memandang Fredly. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Fiera merasa tidak ada lagi yang perlu ia tahan. Namun ia belum bicara. Belum sekarang. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang membuat Bu Retno merinding tanpa tahu kenapa. "Duduk dulu, Bu," kata Fiera lembut pada Bu Retno, seolah membalas semua perintah kasar Bu Retno selama ini dengan satu kalimat sederhana. "Malam ini, kita bicara baik-baik." Bu Retno tidak duduk. Ia terlalu kaku untuk bergerak. Fredly menatap Fiera seperti menatap orang asing. Mulutnya bergetar. "Fiera, ini, maksudnya apa?" Fiera menatap Fredly lama. Suasana di meja VIP itu seperti kaca tipis yang baru saja retak. Masih berdiri, tapi semua orang tahu tinggal menunggu pecahnya. Bu Retno berdiri kaku, bibirnya terbuka setengah.
Seolah kata-kata yang biasa ia pakai untuk menyerang tiba-tiba hilang dari ingatan. Teman-temannya saling pandang. Ada yang menunduk pura-pura sibuk dengan gelas, ada yang memandang ke arah lain, berharap tidak ikut terseret. Fredly lebih parah. Wajahnya pucat, matanya bergetar menatap Fiera, seperti baru sadar perempuan yang selama ini ia suruh pulang saja, ternyata berdiri di tempat yang bahkan ia tak pantas menginjaknya dengan congkak. Gilang tetap berdiri di samping meja. Profesional. Ia tidak menatap Bu Retno sebagai ratu malam ini. Ia menatap Fiera sebagai pusatnya. Bu Fiera, ucap Gilang sopan, apakah ibu berkenan kami antar ke ruang privat? Supaya ibu nyaman. Fiera mengangguk pelan. Ia tidak ingin panggung ini menjadi tontonan. Ia tidak butuh tepuk tangan orang-orang untuk membalas. Ia hanya butuh satu hal, kebenaran yang berdiri tegak. Ayo, kata Fiera tenang. Bu Retno spontan bersuara, terlalu cepat untuk menutupi paniknya. Ruang privat? Untuk apa? Ini kan cuma makan malam. Nada, cuma, itu, untuk pertama kalinya, terdengar kecil. Fiera menatap Bu Retno lembut yang tajam. Ibu yang mengundang orang banyak malam ini. Ibu juga yang tadi ingin memeriksa namaku di reservasi. Jadi, kalau memang cuma makan malam, kita bisa bicara baik-baik di tempat yang lebih tenang. Bu Retno menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi terlalu banyak mata memandang. Menolak berarti mengakui ia takut. Gilang memberi isyarat halus, dan seorang staf membuka jalan. Bu Retno akhirnya berjalan, diikuti teman-temannya yang sekarang kehilangan tawa. Fredly bangkit terakhir. Ia berjalan seperti orang yang kakinya berat, seolah tiap langkah mengantarkan dirinya ke hukuman yang sudah lama ia susun sendiri. Ruang privat itu berada di sisi dalam, dipisahkan pintu kayu elegan. Di dalamnya ada meja panjang, lampu hangat, dan suara piano yang meredam jadi dengung lembut. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Tidak ada lagi keramaian yang bisa dijadikan tameng. Gilang berdiri di dekat pintu. Nadia masuk menyusul dengan langkah rapi, membawa tablet dan map tipis. Tidak lama kemudian, Pak Arman datang. Jasnya sederhana tapi wibawanya seperti orang yang terbiasa memegang sistem. Selamat malam, Bu. Sapa Pak Arman dengan hormat. Bu Retno langsung menegakkan badan, mencoba kembali menjadi dirinya yang biasa menang. Ia menatap Pak Arman dengan curiga. Ini siapa lagi? Pak Arman tidak menjawab Bu Retno. Ia menatap Fiera. Sesuai arahan ibu, semua sudah disiapkan. Fiera mengangguk. Fredly menatap Pak Arman, lalu menatap Nadia, lalu kembali ke Fiera. Mulutnya kering. Fiera, ini, apa sih? Fiera duduk. Bukan duduk seperti ratu yang menang, tapi duduk seperti seseorang yang akhirnya selesai menahan beban. Ia menunjuk kursi di seberang. Ibu, silakan duduk, kata Fiera pada Bu Retno. Bu Retno tidak mau terlihat patuh, tapi ia juga tak punya pilihan. Ia duduk dengan gerakan kaku. Teman-temannya ikut duduk, semakin tidak nyaman. Mereka mulai sadar, ini bukan acara pamer. Ini acara yang seharusnya tidak mereka hadiri. Fiera menatap semuanya sebentar, lalu memulai tanpa emosi berlebihan. Terima kasih sudah datang, ucap Fiera pelan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun di depan tamu lain. Itu sebabnya saya minta ruang ini. Bu Retno mencibir kecil, mencoba menusuk. Kamu, ngomong seperti orang penting. Fiera menatap Bu Retno. Tenang. Karena memang penting, Bu. Bukan soal gengsi. Soal cara memperlakukan orang. Bu Retno hendak membalas, tapi Pak Arman membuka map, menaruh beberapa lembar kertas di meja, bukan untuk pamer, melainkan untuk menutup ruang kebohongan. Bu Retno, kata Pak Arman datar, kami menemukan ada permintaan khusus untuk menolak tamu bernama Fiera. Permintaan itu masuk kemarin dan juga pada kejadian sebelumnya. Bu Retno membelalak. Permintaan? Said. Tidak perlu buru-buru menyangkal, potong Fiera lembut. Aku tidak datang untuk adu mulut. Aku datang karena ada hal yang tidak bisa ibu ulang-ulang seenaknya. Nadia menyalakan tablet dan memutar potongan rekaman CCTV dari malam pertama. Bukan untuk mempermalukan di publik, tapi agar Bu Retno melihat dirinya sendiri. Cara ia menunjuk, cara ia menekan, cara ia memanggil orang seolah semua pelayan adalah miliknya. Bu Retno menegang,
Malu dan marah bercampur. "Kenapa kamu punya rekaman itu?" sergahnya. Fiera mengangkat alis pelan. "Karena ini restoran yang punya sistem keamanan, Bu." Pak Arman menambahkan, "Kami juga punya log reservasi yang menunjukkan perubahan dari 3 kursi menjadi 2 kursi, 2 jam sebelum kedatangan. Perubahan dilakukan oleh user supervisor front of house, berdasarkan instruksi pihak luar." Bu Retno menepis dengan tangan, pura-pura jijik. "Kalaupun begitu, itu urusan kalian dengan staf. Jangan bawa-bawa saya." Fiera menyandarkan punggung, suaranya tetap rendah. "Baik, kalau ibu tidak ingin dibawa-bawa, maka mulai sekarang ibu juga jangan membawa-bawa nama restoran ini untuk menginjak orang lain." Bu Retno terdiam, tapi belum kalah. Ia memandang Fiera tajam. "Kamu mau apa? Minta maaf? Kamu pikir kamu siapa bisa mengatur saya?" Fiera menatap Bu Retno lebih lama, lalu berkata dengan jelas, tanpa teriak. "Aku tidak mengatur ibu sebagai mertua, tapi aku berhak mengatur apa yang terjadi di restoranku." Kalimat itu jatuh seperti palu. Ruangan sunyi. Teman-teman Bu Retno membeku. Salah satu dari mereka menutup mulutnya, kaget. Yang lain menelan ludah keras. Fredly seperti kehilangan napas. "Apa?" Fiera menoleh ke Fredly. "Kamu dengar?" Fredly berdiri setengah, kursinya berdecit. "Fiera, jangan bercanda." Fiera tersenyum tipis. "Aku tidak bercanda, Fredly." Pak Arman mengambil satu dokumen, menaruhnya menghadap Bu Retno, bukan untuk pamer nama, melainkan untuk menghentikan kebohongan. Di situ tertulis struktur kepemilikan perusahaan, penunjukan pengelola, dan nama Fiera sebagai pemilik utama dengan jalur yang rapi. Bu Retno membaca cepat, wajahnya berubah. Matanya bergetar. Tangannya yang biasa menunjuk sekarang malah gemetar menahan rasa malu. Ini tidak mungkin," gumam Bu Retno. Fiera menjawab datar, "Itu kenyataan." Fredly menatap dokumen itu, lalu menatap Fiera. Matanya memerah, bukan sedih saja, tapi campuran malu, marah, dan hancur karena merasa dibodohi. "Jadi selama ini," suara Fredly serak, Kamu pemilik ini." Fiera mengangguk kecil. Fredly tertawa kecil, tawa yang terdengar patah. "Lalu kamu biarin kamu biarin Mama, ngomong begitu ke kamu?" Fiera menatap Fredly, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada lelah yang jelas di matanya. "Aku tidak membiarkan," katanya pelan. "Aku menahan. Karena aku ingin punya rumah tangga yang normal. Aku ingin dicintai sebagai Fiera, bukan sebagai angka. Aku ingin kamu tumbuh karena kemampuanmu, bukan karena nama di belakangmu." Fredly menggertakkan gigi. "Tapi kamu bohong." Fiera menggeleng. "Aku menjaga privasi, Fredly. Banyak orang yang kalau tahu pemiliknya, akan mendekat bukan karena tulus. Aku ingin hidup sederhana bersamamu. Aku pikir kamu bisa jadi orang yang tidak perlu pembuktian lewat tempat mewah." Fredly menatap lantai, dadanya naik turun. Ia ingin membantah, tapi kenyataan terlalu telanjang. Ia memang mengejar pembuktian. Bu Retno mendadak bangkit. Suaranya naik, mencoba menutup malu dengan amarah. "Kalau kamu pemilik, kenapa tidak bilang dari awal? Ini bikin Mama." Kata-katanya, potong Fiera tegas tapi tidak keras. "Bukan, bikin Mama." Kata-katanya adalah, Mama yang memilih menghina. Bu Retno mematung. Fiera melanjutkan, "Ibu tidak benci padaku karena aku tidak punya apa-apa. Ibu benci karena ibu ingin mengatur anak ibu, dan aku tidak bisa dikendalikan. Ibu mengira aku lemah karena aku diam. Padahal aku diam karena aku masih menghargai keluarga." Bu Retno menatap Fiera, napasnya tersengal. Kamu mau balas dendam ya? Kamu mau bikin Mama malu?" Fiera menatap Bu Retno lurus. "Kalau aku mau bikin ibu malu, aku bisa lakukan di depan semua tamu di luar sana. Tapi aku tidak melakukan itu." Fiera menggeser satu map ke arah Bu Retno. "Ini pernyataan yang bisa ibu tanda tangani," kata Fiera tenang. "Isinya sederhana. Ibu berhenti menghubungi staf restoran, berhenti memberi instruksi apapun, berhenti menyebarkan fitnah tentang aku, dan berhenti mengganggu rumah tanggaku." Bu Retno menyeringai,
Masih ingin melawan? Kalau tidak, Pak Arman menjawab datar. Kalau tidak, Bu, kami punya bukti komunikasi dan upaya interferensi terhadap operasional. Kami bisa lanjutkan ke jalur hukum atau setidaknya jalur internal sesuai peraturan perusahaan. Teman-teman Bu Retno mulai gelisah. Mereka menatap Bu Retno dengan mata, jangan bikin tambah besar. Sebagian besar orang bisa berani selama masih terasa aman. Begitu ada dokumen, bukti, dan sistem, keberanian palsu cepat runtuh. Bu Retno memandang map itu. Matanya berair, bukan karena menyesal, lebih karena malu dan marah tidak bisa menekan. Viera menurunkan nada suaranya lagi. Aku tidak minta ibu menyukaiku. Aku hanya minta ibu berhenti merendahkanku. Bu Retno diam. Lalu perlahan, ia menarik pulpen. Tangannya gemetar, tapi ia menandatangani. Suara pulpen menggores kertas terdengar jelas dalam sunyi ruang privat itu. Viera tidak tersenyum puas. Ia hanya mengangguk kecil. Seperti orang yang menutup satu pintu yang selama ini terbuka untuk menyakiti. Terima kasih, ucap Viera. Bu Retno menelan ludah, lalu berkata pelan, hampir seperti bisik. Kamu, ternyata selama ini. Viera menjawab singkat, ya, Bu. Bu Retno menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk menyerang. Setelah urusan Bu Retno selesai, suasana tidak otomatis membaik. Karena di ruangan itu masih ada luka yang lebih dekat. Luka rumah tangga. Fredly duduk lagi, tapi tubuhnya kaku. Ia menatap Viera seperti menatap orang yang baru saja meruntuhkan fondasi hidupnya. Kamu bikin aku kelihatan bodoh, katanya pelan, marahnya tertahan. Viera mengangguk, menerima, tapi tidak membiarkan tuduhan itu berdiri sendiri. Kamu yang memilih berdiri di sisi orang yang menghinaku. Kamu yang menyuruhku pulang. 2 kali. Fredly terdiam. Viera melanjutkan, suaranya tidak tinggi, tapi setiap kata seperti paku yang ditanam rapi. Aku bisa memaafkan ibumu sebagai orang luar dari hubungan kita. Tapi kamu, Fredly, kamu suamiku. Fredly menutup mata sebentar, lalu membukanya dengan cepat. Aku tertekan. Semua orang tertekan, jawab Viera. Tapi tidak semua orang mengorbankan pasangannya untuk kelihatan pantas di depan orang. Fredly menelan ludah. Aku mau naik jabatan. Nadia yang berdiri di belakang Viera tidak berkata apa-apa, tapi matanya tajam. Pak Arman melirik ponselnya sebentar, lalu berkata dengan nada profesional. Bu, maaf. Ada pesan masuk dari Siska. Nama itu membuat Fredly langsung menoleh. Siska. Viera menatap Pak Arman. Baca. Pak Arman mengangguk, lalu membacakan ringkas, tanpa memperpanjang. Siska mengabarkan hasil pengecekan laporan Fredly. Ada ketidaksesuaian angka yang dianggap pelanggaran integritas. Fredly dicoret dari daftar kandidat promosi untuk sementara, menunggu evaluasi. Ruangan mendadak hening. Fredly membelalak. Wajahnya berubah merah. Apa? Itu cuma salah paham. Viera menatap Fredly. Kamu ubah angka, ya? Fredly terdiam sepersekian detik yang lebih jujur daripada 1000 kata. Viera menghela napas. Aku tidak akan menanyakan detailnya. Tapi aku akan mengatakan satu hal. Kesempatanmu hancur bukan karena aku. Hancur karena pilihanmu. Fredly berdiri mendadak. Kamu senang, ya? Kamu senang lihat aku jatuh. Viera berdiri juga, tapi tenang. Tidak, aku sedih. Karena aku pernah membantumu tanpa kamu tahu. Dan kamu malah memilih jalan pintas. Fredly mematung. Membantu? Maksudmu? Viera menatapnya lama. Aku membuka akses program mentoring itu. Aku yang mendorong supaya namamu masuk kandidat. Aku tidak menyogok. Aku tidak memaksa. Aku hanya membuka pintu supaya kamu punya peluang yang adil. Mulut Fredly terbuka, lalu tertutup. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin kamu naik karena kamu layak, lanjut Viera. Tapi kamu memilih membuktikan diri dengan pamer tempat makan, mengikuti ego ibumu, dan mengubah angka supaya terlihat bagus. Fredly menggertakkan gigi. Aku cuma ingin dihargai. Viera mengangguk pelan. Aku juga. Tapi penghargaan yang kamu cari datang dari luar, dari sorak, dari gengsi. Sementara penghargaan yang paling penting, menghargai istrimu, kamu abaikan. Fredly menunduk. Tangan-tangannya mengepal,
lalu mengendur. Jadi, kamu mau apa sekarang? Suaranya kecil. Fiera menatap cincin di jarinya, lalu menatap Fredly. Aku mau kamu belajar dewasa. Tapi aku tidak mau jadi tempat latihanmu sambil disakiti. Fredly tersentak. Maksudmu, kamu mau pergi? Fiera mengangguk pelan. Aku akan pulang ke rumahku malam ini. Tapi bukan ke rumah kecil itu. Fredly seperti kehilangan pijakan. Fiera, jangan, kita bisa bicarakan. Fiera menatapnya, ada sedih yang halus tapi tegas. Aku sudah bicara berkali-kali, Fredly. Tapi kamu memilih menutup telinga setiap kali ibumu bersuara. Fiera lalu menghadap Bu Retno. Bu, saya tidak melarang ibu menjadi ibu. Tapi mulai hari ini, pernikahan saya tidak lagi ruang bagi ibu untuk mengatur. Bu Retno ingin bicara, tapi suaranya tidak keluar. Fiera kembali menatap Fredly, dan kalimat terakhirnya malam itu tidak berupa ancaman, melainkan keputusan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa terus menunggu kamu menjadi suami yang seharusnya. Fiera melepas cincin nikahnya pelan. Ia menaruhnya di meja, di depan Fredly. Suara cincin menyentuh kayu terdengar kecil, tapi maknanya seperti pintu yang ditutup pelan, namun pasti. Fredly menatap cincin itu, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Fiera. Fiera mengangguk kecil. Kalau suatu hari kamu benar-benar berubah, bukan karena kamu kehilangan aku, tapi karena kamu sadar apa itu tanggung jawab, kita bisa bicara lagi. Tapi untuk sekarang, aku harus memilih diriku. Setelah itu, semua berjalan cepat tapi rapi. Fiera keluar dari ruang privat bersama Nadia dan Pak Arman. Gilang mengantar sampai pintu belakang. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada drama. Hanya langkah tegas. Di luar, udara malam terasa lebih dingin. Tapi Fiera justru bernapas lebih lega. Di dalam restoran, Bu Retno duduk dengan wajah kosong. Teman-temannya satu persatu pamit. Malu terlibat. Fredly tinggal paling akhir, mematung, menatap pintu yang tadi dilewati Fiera, seolah berharap Fiera berbalik. Namun pintu itu tidak terbuka lagi. Beberapa minggu setelah malam itu, perubahan terjadi, bukan hanya di restoran, tapi di kehidupan Fiera. Fiera pindah ke apartemen yang selama ini ia simpan sebagai tempat singgah kerja. Ia mulai menata hidup tanpa harus mengecil agar pantas di mata seseorang. Ia memimpin bisnisnya lebih terbuka kepada tim inti, memperkuat shop, dan memastikan tidak ada orang luar, siapapun, yang bisa mempermainkan harga diri orang lain di tempat yang ia bangun. Di sisi lain, Fredly menghadapi konsekuensi yang paling pahit. Ia harus menatap dirinya tanpa cermin Bu Retno. Evaluasi kantor berjalan. Promosi hilang. Beberapa rekan kerja yang dulu memujinya mulai menjaga jarak. Ia akhirnya sadar, koneksi, dan pamer tempat tidak membuat orang hormat. Integritaslah yang membuat orang percaya. Dan untuk pertama kalinya, Fredly mulai menolak panggilan Bu Retno yang berisi perintah dan racun. "Ma," katanya suatu malam, suaranya lelah. "Aku capek. Aku butuh belajar jadi lelaki. Tolong jangan atur lagi." Bu Retno menangis, marah, menuduh, seperti biasa. Tapi kali ini, Fredly tidak lagi mencari pembenaran. Ia menutup telepon dengan pelan. Bukan karena ia benci ibunya, tapi karena ia akhirnya paham. Cinta yang sehat tidak memaksa, tidak menguasai, tidak menghancurkan. Beberapa bulan kemudian, di suatu pagi yang cerah, Fiera berdiri di depan jendela kantornya. Di bawah sana, kota bergerak, ramai, hidup, penuh orang-orang yang mengejar sesuatu. Nadia masuk membawa dokumen. "Bu, ada surat dari Fredly." Fiera menerima surat itu tanpa terburu-buru. Ia membukanya pelan. Tulisan Fredly tidak rapi, tapi jujur. "Fiera, aku minta maaf. Maaf karena aku tidak berdiri di sisimu. Maaf karena aku takut pada mama lebih dari aku menghargai istriku. Aku tidak minta kamu kembali sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu benar. Aku yang menghancurkan kesempatan itu. Aku yang memilih gengsi. Aku sedang belajar jadi manusia yang lebih baik. Kalau suatu saat kamu mau bicara, aku akan menunggu, tanpa memaksa. Terima kasih karena dulu kamu pernah percaya padaku." Fiera membaca sampai habis, lalu menutup surat itu. Ia tidak menangis, namun matanya terasa hangat. Kadang, pelajaran paling berat baru masuk setelah semuanya terlambat. Fiera menatap langit, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. "Aku harap kamu benar-benar belajar, Fredly." Ia meletakkan surat itu ke laci, bukan sebagai tiket kembali, tapi sebagai bukti bahwa setiap orang bisa berubah, asal berani mengakui kesalahannya. Malam ketika Fiera diusir dari restoran mewah itu,
Banyak orang mungkin mengira harga dirinya ditinggalkan di trotoar. Padahal tidak. Harga diri tidak pernah tinggal di tempat orang lain mengusir kita. Harga diri tinggal di dalam diri, dan ia akan tetap ada selama kita berani memilih untuk tidak membiarkan diri diinjak. Bu Retno belajar bahwa status tidak memberi hak untuk merendahkan. Fredly belajar bahwa menjadi lelaki bukan soal jabatan atau tampilan, melainkan keberanian untuk melindungi yang seharusnya dilindungi, terutama pasangan. Dan Viera belajar bahwa cinta tidak boleh menuntut kita mengecil, tidak boleh membuat kita menerima luka sebagai harga kesabaran. Karena rumah tangga yang sehat bukan panggung untuk adu gengsi. Rumah tangga adalah tempat dua orang saling menjaga, bukan saling mengorbankan. Dan jika suatu hari kamu berada di posisi seperti Viera, direndahkan, dipermalukan, dianggap tidak pantas, ingat satu hal. Jangan buru-buru membalas dengan teriakan. Balaslah dengan ketegasan, batas yang jelas, dan keberanian memilih dirimu. Sebab orang yang suka merendahkan biasanya hanya berani pada orang yang diam. Begitu kamu berdiri tegak, mereka akan sadar. Yang mereka injak selama ini bukan orang lemah, melainkan orang kuat yang terlalu lama bersabar.